Nabi Yusuf mimpi 11 bintang, rembulan dan matahari dan rembulan bersujud kepada Nabi Yusuf. Jarak antara mimpinya Nabi Yusuf dengan bertemu lagi dengan Nabi Yakub dan saudara-saudaranya pada saat Nabi Yusuf ini jadi raja, waktu itu saudara-saudaranya terus abahnya minta bahan sembako ke Nabi Yusuf. Jarak mimpinya Nabi Yusuf dengan ketika Nabi Yusuf jadi raja, dengan ketika 11 bintang, rembulan dan matahari itu bersujud, itu jaraknya 40 tahun, arba'una sana. Lama, 40 tahun baru terjawab mimpinya. Makanya sampean kalau mimpi ya, itu jangan langsung berharap takwil mimpinya langsung terjadi seminggu lagi, 3 hari lagi. Mimpi baik itu termasuk petunjuk Allah. Makanya di hadis itu di Riyadhus Shalihin, ar-ru'ya sholihah atau ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpinya orang mukmin atau mimpi yang baik itu merupakan satu juz dari 46 juz kenabian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat wa bi dzikri sulhai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumi zahirat amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita baca kitab tafsir Jalalain surat Yusuf, sejarah tentang Nabi Yusuf. Insyaallah kita hatamkan kalau Allah menghendaki, kita hatamkan 1 bulan ya. Ibaratkan orang nonton film itu ada episodenya. Nah, mungkin kita baca sekaligus karena kisah Nabi Yusuf mulai Nabi Yusuf masih usia 12 tahun sampai Nabi Yusuf menikah, sampai Nabi Yusuf meninggal dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Al-ayah alif. Jadi jumlah surat Yusuf 111 ayat, diawali dengan alif lam mim. Sejarah kenapa Allah turunkan, sebabnya adalah annal yahud sa'alan nabiyya sa'alat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qalu hadisna an amri Yaqub wa waladi wa sya'ni Yusuf. Orang Yahudi, umatnya Nabi Musa alaihissalam yang mendapatkan syariat kitab Taurat. Setelah Nabi Musa baru Nabi Isa, Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa yang diberi kitab Injil. Di dalam kitab Taurat itu dijelaskan nabi-nabinya kaum Bani Israel ya, termasuk Nabi Yusuf, Nabi Yakub,
Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, jelaskan semua. Jadi orang Yahudi itu ngetes pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Kan di Mekah itu banyak orang imigran dari tanah Syam, dari Palestina, Jordan, dari Lebanon, dari Syria, dari Israel, termasuk ya dari Biladu Kan'an, wilayah Turki, wilayah Mesir, dan semacamnya. Terus termasuk ada sebagian dari pecahan Uni Soviet. Itu banyak hijrah ke Madinah dan ke Mekah. Dan mereka sudah belajar kitab Taurat dan Injil. Di Taurat dijelaskan sejarah Nabi Muhammad. Di Taurat dijelaskan sejarah nabi-nabi mereka. Jadi untuk ngetes keaslian Nabi Muhammad, pada saat Nabi Muhammad ngaku jadi nabi, orang Yahudi kepo. Muhammad ini apakah beneran nabi? Coba kita tanyai sejarah nabi-nabi yang hidup sebelum dia. Nabi Yusuf, Nabi Yakub, dan semua saudara-saudara Nabi Yusuf. Pada saat ditanyai itu, Nabi Muhammad kan tidak tahu sejarahnya. Lalu Allah ngutus malaikat Jibril membawa wahyu surat Yusuf ini sampai 1 surat. Ini sebagai jawaban kepada orang Yahudi sekaligus sebagai bukti bahwasanya Nabi Muhammad betul-betul nabi akhir zaman yang sudah disebutkan di kitab mereka. Bukti Nabi Muhammad bisa menceritakan isi kitab Taurat. Sejarah Nabi Yusuf sudah disebutkan di Taurat, tapi Nabi Muhammad bisa menjelaskan dengan detail dengan Al-Quran yang beliau bawa. Itu maksudnya. Jadi adanya surat Yusuf diturunkan untuk menjawab pertanyaan orang Yahudi yang ngetes keaslian atau kerasulan Nabi Muhammad. Betul-betul Rasul, kalau Rasul kan dapat wahyu, jelas tahu, meskipun tidak pernah ngaji, tidak pernah mondok. Nabi Muhammad tidak pernah mondok, tidak pernah berguru, yang gurui langsung Allah. Wa talaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Nabi Muhammad ngaji Al-Quran itu dari Allah langsung. Hanya saja Allah nyuruh malaikat Jibril untuk menyampaikan. Bukan malaikat Jibril menggurui Nabi Muhammad, bukan. Makanya di Al-Quran ayatnya wa talaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Nabi ngaji Quran itu langsung dari Allah, bukan dari malaikat Jibril. Dari wahyu 30 juz itu sudah masuk ke dalam hati. Hanya saja malaikat Jibril menyampaikan per ayat, 5 ayat, 7 ayat, 3 ayat. Itu sesuai kasus atau problem masalah yang dihadapi Nabi Muhammad bersama kaumnya. Jadi turun 5 ayat pertama, terus 3 ayat, terus 7 ayat, tidak langsung 30 juz. Dari Loh Mahfud ke Sama'id dunia, ke langit dunia yang dijaga oleh malaikat Ismail, itu turun 30 juz. Dari langit dunia ke bumi itu bertahap dalam kurun waktu 23 tahun. Karena Al-Quran pertama kali turun pada saat Nabi baru dilantik menjadi Rasul. Usianya berapa? 40 tahun. Nabi wafat usia 63. 63 kurangi 40, 23 tahun. Jadi Al-Quran 30 juz itu turun selama 23 tahun. Makanya huruf surat Al-Fatihah dan huruf surat An-Nas, surat pembuka dan surat penutup, jumlah hurufnya 23 huruf. Al-Fatihah itu 23 huruf, An-Nas itu juga 23 huruf. Sebagai bukti Al-Quran ini turunnya dalam kurun waktu 23 tahun. Itu keunikan Al-Quran di situ. Itu bukan ketepatan, memang sengaja digitukan seperti itu. Jadi bertahap. Jadi Nabi itu langsung aslinya langsung hafal Quran di dalam hatinya. Makanya banyak di Al-Quran ayatnya pakai inna, kami, bukan saya. Karena Allah nyuruh malaikat Jibril menyampaikan, gitu loh. Kalau aslinya Allah sudah menyampaikan langsung masuk ke dalam hati Rasulullah 30 juz itu. Ini turunnya 5 ayat bertahap itu sesuai permasalahan, sesuai kasus yang kemudian disebut sababun nuzul, faktor penyebab kenapa ayat itu turun. Paham ya? Kita lanjut. Alif lam mim ra.
Ini termasuk ayat mutasyabih. Banyak ulama-ulama yang tasawuf termasuk Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin Asyuti tidak berani mengartikan, meskipun beliau banyak tahu tentang arti alif lam mim. Alif lam mim, alif lam ra, terus ada yang nun, ada kaf, ha, ya, ain, shad, itu termasuk ayat mutasyabih, ayat yang serupa. Tidak semua orang Allah kasih tahu. Warasihuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Orang yang sudah tumancep ilmunya itu pasti ngomong aku beriman terhadap ayat itu, meskipun tidak tahu maknanya. Makanya banyak langsung ditafsirkan Allahu a'lam bi muradi. Allah lebih tahu maksud dari alif lam ra, alif lam mim, kaf, ha, ya, ain, shad, ta, sin, mim. Kalau orang tidak pernah baca tajwid dibaca alamaro ya. Alamaro. Kita tidak usah bahas tajwid karena kita sekarang pembahasan tafsir. Tajwid tambah dawa, ada waktunya tersendiri ngaji tajwid. Lanjut, tilka ayatul kitabil mubin, itulah ayat suci Al-Quran Al-Mubin yang jelas, yang menjelaskan kebenaran dari kebatilan. Inna anzalna, ini lafadznya inna, kami, padahal yang nurunkan Al-Quran Allah. Karena Allah nyuruh malaikat menyampaikan, berarti bahasanya inna, sesungguhnya kami, gitulah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab itu Quranan Arabian, berbentuk bahasa Arab. Karena Nabi terlahir di Arab. Kalau Nabi terlahirnya di Malang, di Jawa, ya bahasa Qurannya Jawa. Karena nabinya terlahir di Arab, pakai bahasanya Arab. Besok orang meskipun tidak pernah kursus bahasa Arab, kalau sudah masuk surga ya bisa bahasa Arab sendiri. Kok bisa ya? Bisa aja. Kalau Nabi Adam aja bisa Allah bikin menguasai semua bahasa tanpa ngaji, tanpa belajar. Nah itu sudah Allah ajarkan. Makanya bahasanya anak Nabi Adam itu banyak. Jumlah anak Nabi Adam itu 40 orang. Semuanya mempunyai bahasa komunikasi sendiri-sendiri. Hanya tersebar di seluruh dunia dengan bahasa yang berbeda. Meskipun dari satu bapak. Nabi Adam sendiri turun dari surga ke bumi awalnya di Hindustan, di India. Makanya di India itu ada gunung Sripada. Sripada itu bekas tapak tilas, telapak kaki suci. Kalau versi umat Buddha ya telapak kaki Buddha. Versi umat Hindu ya bekas telapak kaki Dewa Siwa. Versi umat Islam Nabi Adam alaihissalam. Memang ngecap. Kayak kalau dilihat dari atas gunung itu kayak gambar ngecap kaki gitu. Makanya di situ bahasa Indianya Gunung Sripada. Gunung tapak suci, telapak kaki suci. Dewa Wisnu versi Yahudi, versi Hindu, Dewa Buddha versi umat Buddha. Jadi kalau kita teliti aslinya agama-agama non-muslim itu menuhankan para nabinya Allah, termasuk Nabi Ibrahim, Tuhan Brahmana, termasuk Nabi Isa, Yesus, banyak menuhankan para nabi, Nabi Uzair. Aslinya punya sejarah sama aslinya. Tuhan Ruhul Kudus ya malaikat Jibril versi umat Islam. Tuhan Bapa ya Allah versi umat Islam. Nah, seperti itu. Aslinya sama. Ada yang menuhankan malaikat, ada yang menuhankan manusia. Ada yang menuhankan binatang, ada. Itu kayak yang kebo sapi. Inna anzalna Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Kenapa kok Al-Quran diturunkan bahasa Arab? Biar kamu ngaji, biar kamu pakai akal, biar kamu mikir. Tafhamu nama aniyahu, untuk memahami maknanya Al-Quran. Kalau bahasanya Jawa enggak mungkin mondok. Makanya tujuan dibahasakan Al-Quran la'allakum ta'qilun, biar kalian mikir, biar kalian tanya maksudnya kepada orang yang paham. Situ. Kita lanjut.
nahnu nakussu alaika ahsanal qasas, aku akan bercerita kepadamu Muhammad. Dan Nabi Muhammad diceritai Allah. Lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada orang Yahudi yang tanya, aku akan menceritakan kepadamu Muhammad ahsanal qasas, cerita paling baik, biar tidak ngantuk sambil nyemil-nyemil apa. Paling baiknya cerita, bima auhayna ilaika hadzal qur'ana, dengan wahyu yang aku wahyukan kepadamu berbentuk Quran ini. Wa in kunta min qabli laminal ghafilin, meskipun engkau sebelumnya belum mengerti sejarah tentang cerita Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Jadi orang Yahudi tanya, Muhammad, apakah kamu ini Nabi beneran? Saya ingin nanya sejarahnya Nabi Yakub dan semua putra-putranya termasuk Nabi Yusuf. Nabi Yakub itu siapa? Putranya siapa Nabi Yakub? Coba jawab. Nabi Yakub putranya Nabi siapa ya? Ayo jawab yang tahu. Nabi Yusuf putranya Nabi Yakub. Nabi Yusuf bin Nabi Yakub. Nabi Yakub bin ada yang tahu? Bin Nabi Ishak. Nabi Ishak putranya Nabi siapa? Meskipun bukan Nabi kita wajib mengetahui 25 Nabi itu. Iya. Nabi Yusuf bin Nabi, ini masih pertama ini, besok ngajinya agak di awal. Nabi Yusuf bin Nabi Yakub. Yakub bin Nabi Ishak. Nabi Ishak bin Nabi ayo. Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi disebut nama Nabi Ibrahim. Jadi ini cucu, bapak, mbah, buyut sama-sama jadi nabinya Allah. Jadi Rasul juga, bukannya Nabi tapi Rasul. Nabi Yusuf bin Nabi Yakub, Nabi Yakub bin Nabi Ishak, Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Tadi yang jawab Nabi Ismail ya Pak. Ismail itu dari istri lain. Nabi Ibrahim itu punya istri namanya Siti Saroh. Sampai usia Nabi Ibrahim 80 tahun, Siti Saroh ini tidak hamil-hamil. Akhirnya sama Siti Saroh Nabi Ibrahim suruh nikah lagi dengan budaknya yang bernama Siti Hajar. Pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, akhirnya Siti Hajar hamil Nabi Ismail. Tidak lama dari kelahiran Nabi Ismail, usia 120 Siti Saroh malah hamil Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak masih saudara Nabi Ismail tapi beda ibu. Nggak apa-apa sampean jawab meskipun salah, nanti saya luruskan itu. Untuk pengingat, nanti setiap malam saya tanyai, biar sampean setelah dapat ngaji sini cerita ke orang lain. Bisa cerita, kan cerita Al-Quran ini. Kalau sekarang ngaji, besok nak ngaji, besoknya ngaji lagi, ibaratkan nonton film itu episodenya acak-acakan. Harus urut, harus aktif, nyambung. Tapi ini kok direkam kok, bisa sampai utuh nak ngaji ya didengarkan rekaman suaranya. Jadi seperti itu. Saya ulangi lagi, Nabi Yusuf bin Nabi Yakub, Yakub bin Nabi Ishak, Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari istri namanya Saroh lahir Nabi Ibrahim dari istri namanya Saroh lahir Nabi Ishak. Nabi Ibrahim dari istri yang bernama Siti Hajar lahir Nabi. Pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dengan budaknya sendiri lahir Nabi Ismail. Jadi Nabi Muhammad SAW ini anak turunnya Nabi Ibrahim lewat jalur Nabi Ismail. Ulama nasab sepakat kalau ini. Hanya saja penamaannya yang beda-beda. Dari Adnan ke atas sampai ke Nabi Ismail ini beda-beda. Tapi semuanya sepakat kalau Nabi kita Muhammad SAW ini turunan Nabi Ibrahim lewat Nabi Ismail. Kalau nabi-nabi selain Nabi Muhammad, turunan Nabi Ibrahim lewat Nabi
Ishak. Itu diingat ini kaidah ini. Nabi Muhammad satu-satunya nabi dan rasul yang anak cucu Nabi Ibrahim lewat dari Ismail. Nabi selain Nabi Muhammad, anak turunnya Nabi Ibrahim lewat dari jalur Ishak. Semua nabi itu anak turun Nabi Ibrahim, kecuali Nabi Soleh, Nabi Hud, karena beda masa, beda jalur. Tapi satu keturunan, sama-sama keturunan Nabi Nuh. Nabi Ibrahim, Nabi Soleh, dan Nabi Hud itu keturunan Nabi Nuh. Nabi Ibrahim punya ponakan, anak kakaknya Nabi Ibrahim namanya Haron. Haron punya anak laki-laki namanya Lut. Allah jadikan Nabi Lut. Nabi Lut itu ponakannya Nabi Ibrahim. Jadi ini cabangnya terlalu banyak sampai hafalnya susah. Makanya yang saya ulangi cuma satu jalur ini tok, malah tidak bingung. Intinya gini, Nabi Ibrahim ini keturunan Nabi Nuh. Nabi Nuh keturunan Nabi Idris. Nabi Idris keturunan Nabi Syis. Nabi Syis putranya Nabi Adam alaihissalam. Anaknya Nabi Adam itu 41. Jadi semua manusia itu dari jalur itu. Makanya ada benua Amerika, Asia, Afrika, Eropa, benua Australia, beda-beda benua. Oceania, Australia. Jadi itu beda-beda. Karena satu bapak dan manusia pertama 41 dengan bapak ibunya 43. Tapi anehnya Siti Hawa itu hamil 20 kali, lahir 40 anak. Lalu ada yang dibunuh satu, Qabil membunuh Habil, akhirnya jadi 39. Nggak jangkep. Lalu Allah jangkepi, Allah genapi dengan lahirnya Nabi Syis yang lahir sendiri, nggak punya kembara. Nanti beda waktu sejarah itu. Sejelas itu semuanya ada di Al-Quran. Kita fokus ke Nabi Yusuf sekarang. Nabi Yusuf. Malah kita baca Al-Quran itu sedikit banyak ngertilah. Meskipun nah, semua kita bisa ngambil hikmah. Makanya dikatakan layas ma'usurata Yusuf mahzunun ilastaroha ilayya. Tidak ada satupun orang yang mendengarkan sejarah surat Yusuf, orang susah, orang yang galau, orang yang dapat musibah, kalau mendengarkan sejarah surat Yusuf, dia akan istirahat dari kegalauannya, dia akan terobati, tersembuhkan dari karena Nabi Yusuf menderita mulai kecil. Jangan dilihat ketika beliau sudah jadi raja, mulai kecil menderita. Akhirnya Nabi diceritai itu sama Allah. Kenapa Nabi Muhammad Allah ceritai sejarah nabi-nabi selain Nabi Muhammad? Ya tujuannya Nabi Muhammad liyatasallan nabiyyu bima waqalil anbiya min adzal aqarib wal abaid. Biar Nabi Muhammad dapat pelajaran. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga pernah disakiti oleh kerabatnya sendiri dan juga pernah disakiti oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, liyata'assa bihim wa yata'allaq bi akhlaqihim. Kenapa Nabi Muhammad Allah ceritai sejarah para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad? Biar Nabi Muhammad mempunyai akhlak gabungan dari akhlaknya para nabi itu digabung jadilah Nabi Muhammad. Kalau Nabi punya akhlak sendiri-sendiri, tapi semua akhlak Nabi itu Allah satukan di dalam jiwa raga Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad dikatakan orang yang paling sempurna akhlaknya. Innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya Rasulullah itu agung. Kalau akhlaknya umat hasan, baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Akhlak yang baik. Kalau akhlaknya Nabi Muhammad agung, karena apa? Gabungan semua akhlak para nabinya Allah yang jumlahnya 124.000 nabi. Itu semua akhlaknya digabung jadi satu, jadilah Nabi Muhammad. Itu. Penderitaannya digabung jadi satu, jadilah penderitaan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu merasakan kehidupan sering pahitnya daripada manisnya, sering pahitnya daripada legi nih. Kita kan enggak, dikasih pahit dikit terus Rasulullah sambat, merintih. Kalau Nabi Muhammad tuh, bayangkan kalau kita jadi Nabi Muhammad, mulai kecil sudah tidak punya bapak ibu, kita sudah besar sekolah ditemani orang tua. Nabi Muhammad semisal sekolah, siapa yang biayai sekolahnya? Makan, siapa yang ngasih makan?
Makanya itu Nabi Muhammad pahit kehidupannya mulai kecil. 63 tahun itu seringan pahitnya daripada manisnya. Karena manisnya nanti di surga. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat bagi Nabi Muhammad nanti lebih indah daripada dunianya. Jadi kalau orang galau dengarkan sejarah ini, insya Allah terobati. Ternyata ada orang yang lebih menderita dari aku. Tapi Nabi Yusuf Allah beri kelebihan, wajahnya ganteng. Sampean salah wis elek, wis elek galau, tambah perot wajahnya. Makanya Nabi Yusuf ganteng. Nanti sampai perawakan Nabi Yusuf dijelaskan dalam kitab ini. Bentuknya seperti apa, fisiknya. Insya Allah kita akan banyak yang iri ketika melihat itu sejarah itu. Agak tengah nanti, agak tengah. Kita lanjut. Itu qala Yusufu li abihi. Ketika Nabi Yusuf cerita kepada bapaknya. Siapa tadi bapaknya Nabi Yusuf? Nah, saya ulang-ulang ini biar hafal. Yakub. Nah, Nabi Yusuf putranya Nabi Yakub. Di saat Nabi Yusuf bilang kepada Nabi Yakub, itu qala Yusufu li abihi, ya abati, wahai bapakku, ini sesungguhnya aku ra'aitu, telah bermimpi, aku dalam tidur mimpi, wahai ayah, melihat ahada asyara kaukaban, 11 bintang, wasyamsya, dan 1 matahari, wal qamara, dan 1 rembulan, ra'aituhum li sajidin, aku lihat semuanya bersujud kepadaku. Nabi Yakub itu diceritain Nabi Yusuf gitu, bah, kula mimpi ningali 11 bintang, rembulan dan matahari sujud kepadaku. Sebelum dijelaskan takwil mimpinya, Nabi Yakub sudah jawab gini di ayat ke-5. Qala, Nabi Yakub berkata, ya bunayya, wahai putra kesayanganku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, jangan kau ceritakan mimpimu ini ala ikhwatika kepada saudara-saudaramu. Nabi Yusuf punya saudara 11, semuanya laki-laki. Jadi total putranya Nabi Yakub itu 12 bersaudara. Jangan kau ceritakan mimpimu ini Yusuf kepada 11 saudaramu. Fayakidu laka kaida, khawatir mereka akan cemburu, mereka akan melakukan tipu daya untuk mencelakaimu, untuk membunuhmu, karena mereka iri hati kepadamu. Karena saudara Nabi Yusuf dan semua putra Nabi Yakub, Allah beri kelebihan bisa mentakwil mimpinya orang siapa saja. Sampai dengar mimpi Nabi Yusuf langsung ngerti kejadian yang akan datang. Tanpa disadari dua orang ini, diantaranya ada yang nguping, ada yang mendengar. Akhirnya cerita. Akhirnya nanti suatu saat Nabi Yusuf ini dibuang, bahkan mau dibunuh. Jadi Nabi Yusuf mimpi melihat 11 bintang, matahari dan rembulan bersujud kepada Nabi Yusuf. Bahasa bersujud berarti nyembah, minta pertolongan. Besok di Mesir itu yang jadi raja Nabi Yusuf, dan akan terjadi krisis moneter selama 7 tahun, sehingga kebutuhan pangan itu krisis. Air tidak dihujani 7 tahun sama Allah, semua petani gagal panen, tumbuh-tumbuhan tidak ada yang tumbuh. Terus orang mau minum sumur semuanya asat, sungai juga asat. Jadi 7 tahun Mesir itu pernah tidak Allah hujani. Nah, waktu itu pas jadi raja, Nabi Yusuf dan semua saudaranya akan datang minta bahan sembako kepada raja, dan mereka tidak sadar kalau yang jadi raja adalah Nabi Yusuf. Yang dimaksud 11 bintang adalah 11 saudara Nabi Yusuf. Yang dimaksud matahari adalah ibunya Nabi Yusuf. Yang dimaksud rembulan adalah Nabi Yakub. Kenapa ibu diperumpamakan matahari? Karena matahari yang bisa melahirkan cahaya. Itu loh. Kenapa semua putranya Nabi Yakub Allah perumpamakan kayak bintang?
karena semuanya nanti setelah bertobat akan Allah jadikan nabi juga, tapi derajatnya masih tinggi Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf rasul, kalau saudara-saudaranya ada yang bilang nabi, ada yang bilang wali. Dan namanya wali ya kan, berarti perumpamaan wali sama nabi ya bintang. Bintang kan bercahaya, cahayanya menerangi umat. Allah itu alladzi khalaqa, alladzi ja'ala lakumul nujuma litahtadu biha fi dzulumatil barri wal bahr. Allah menciptakan bintang itu untuk menunjukkan, menerangi kegelapan darat dan kegelapan lautan. Bintang Allah ciptakan untuk menerangi kegelapan darat dan kegelapan lautan. Nabi Allah bikin, para wali Allah bikin biar menerangi umat dengan cahaya ilmunya. Jadi jangan sampai suudon kalau saudaranya Nabi Yusuf. Ini skenario film itu yang ngatur Allah, yang nyutradarai langsung Allah. Jadi skenario film para nabi itu yang nyutradarai adalah Allah. Nah, saudara-saudaranya jadi aktor antagonis ya. Nabi Yusuf jadi pemeran utama, lakon lah kan. Itu. Nanti semuanya akan Allah berikan hidayat, kemudian Allah bersihkan, Allah angkat derajatnya. Makanya di perumpamaan kayak bintang, Nabi Muhammad SAW dalam hadis itu pernah menyampaikan, ashabi kan nujum bi'ayyihim ihtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu ibaratkan bintang. Mana di antara kalian yang ikut jejak langkahnya para sahabat, yang ikut daunnya sahabat, kalian akan dapat hidayat, jalan ke petunjuk yang Allah ridhoi. Kalau kalian ikut sahabat pasti dapat hidayat. Kalau kalian ikut hadisnya para sahabat yang langsung ngaji ke aku, katanya Rasulullah, kalian pasti jalannya pas, tepat sasaran, sesuai haluan. Sahabat Nabi sama Nabi Muhammad diperumpamakan kayak bintang. Saudara-saudara Nabi Yusuf Allah perumpamakan kayak bintang. Bintang itu Allah ciptakan untuk menerangi kegelapan darat dan lautan. Fi dzulumatil barri wal bahri. Berarti jadi ulama itu ya ibaratkan ya bintang. Kenapa mimpinya Nabi Yusuf tidak boleh diceritakan? Katanya Nabi Yakub, asyaitonu lil insan, inna syaitona lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu untuk manusia menjadi musuh bebuyutan. Dan saudara Nabi Yusuf ini iri karena Nabi Yakub itu sangat sayang kepada Nabi Yusuf. Nabi Yakub punya istri 4. Tadi bahas Nabi Yusuf doh. Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ishak punya ibu Siti Saroh. Nabi Ismail punya ibu Siti Hajar. Nabi Ibrahim dengan Siti Saroh lahir Nabi Ishak. Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar lahir Nabi Ismail. Nanti bisa dicatat setelah ngaji selesai, nggak usah lama-lama, yang penting dapat ilmu. Ini saya terakhir saya bahas semua istri Nabi Yakub sekarang. Nabi Yakub bin Ishak, Nabi Yakub punya istri 4. Istri pertama namanya Lia. Lia ini lahir 6 orang laki-laki. Nabi Yahuda pertama, Nabi Rubil, Nabi Syamun, Nabi Royalun, Nabi Lawe, Nabi Yasjar. Terus Lia itu punya adik perempuan namanya Rohil. Siti Rohil melahirkan 2 anak laki-laki. Yang pertama Nabi Yusuf, yang kedua Nabi Banyamin atau Nabi Binyamin. Biar tahu kita ternyata ada nabi namanya itu. Terus dari istri ketiga Nabi Yakub namanya Siti Zulfa. Siti Zulfa lahir 2 anak laki-laki, Nabi Dani sama Nabi Asyir. Dari istri keempat Nabi Yakub Siti Balha. Siti Balha lahir 2 orang nabi, Nabi Jadi sama Nabi Naftali. Oh keliru, dari istri ketiga tadi Siti Zulfa lahir Nabi Naftali sama Nabi Dani. Dari istri keempat Siti Balha lahir Nabi Jadi sama Nabi Asyir. Jadi ada Nabi Jadi,
ada Nabi Dani, bukan Ahmad Dhani tok. Jadi ada nama Nabi Dani, nabinya orang luar negeri, orang Timur Tengah, nabinya orang Eropa gitu. Nabi Dani, Nabi sama Nabi Naftali itu dari satu ibu namanya Siti Zulfa. Dari ibu keempat Siti Balha lahir dua orang nabi, Nabi Asyir sama Nabi Jadi. Jadi totalnya 12 bersaudara, laki-laki semua. Seperti itu. Pada saat Nabi Yusuf mimpi, itu mimpinya pas malam Jumat, malam Lailatul Qadar. Hadi ru'ya kanat Lailatul Jumat, Lailatul Qadar. Mimpinya Nabi Yusuf itu terjadi pas malam Jumat, pas malam Lailatul Qadar, berarti bulan Ramadan. Wa kana sinnuhu idzaka isnatai asyrata. Umurnya Nabi Yusuf pada saat beliau mimpi 11 bintang, matahari dan rembulan itu berumur 12 tahun. Jadi umurnya berarti anak SD baru lulus, baru kelas 6 ya, baru lulus. Umur 12 tahun kelas 6 SD, Nabi Yusuf mimpi 11 bintang, rembulan dan matahari dan rembulan bersujud kepada Nabi Yusuf. Jarak antara mimpinya Nabi Yusuf dengan bertemu lagi dengan Nabi Yakub dan saudara-saudaranya pada saat Nabi Yusuf ini jadi raja, waktu itu saudara-saudaranya terus abahnya minta bahan sembako ke Nabi Yusuf. Jarak mimpinya Nabi Yusuf dengan ketika Nabi Yusuf jadi raja, dengan ketika 11 bintang, rembulan dan matahari itu bersujud, itu jaraknya 40 tahun, arba'una sana. Lama, 40 tahun baru terjawab mimpinya. Makanya sampean kalau mimpi ya, itu jangan langsung berharap takwil mimpinya langsung terjadi seminggu lagi, 3 hari lagi. Mimpi baik itu termasuk petunjuk Allah. Makanya di hadis itu di Riyadhus Shalihin, ar-ru'ya sholihah atau ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpinya orang mukmin atau mimpi yang baik itu merupakan satu juz dari 46 juz kenabian. Al-Quran 30 juz, diambil satu juz ya. Kenabian itu 46 juz, diambil dari satu juz, diambil satu juz itu satu juz mimpi baik. Jadi orang Allah takdir mimpi baik berarti mendapatkan satu juz dari 46 juz kenabian. Itu berarti petunjuk Allah. Jadi kalau bisa jangan semua orang diceritai. Yang berhak kita ceritai mimpi baik kita itu guru kita, orang tua kita, orang-orang yang bisa mentakwil mimpi kita. Makanya tadi sama Nabi Yakub, mimpi baiknya Nabi Yusuf tidak boleh diceritakan ke saudaranya. Karena mereka kalau sampai tahu takwil mimpinya mereka akan cemburu, iri hati. Nabi Yusuf ternyata bakal jadi raja, jadi orang besar, jadi rasul. Mereka akan iri hati, gitu loh. Makanya sampean kalau mimpi baik jangan semua orang diceritai. Gurumu, orang tuamu ceritain tidak apa-apa. Guru pilih orang yang bisa mentakwil mimpi, yang mata hatinya tajam. Kenapa maksudnya? Jadi caranya mimpi itu jangan di halayak umum kayak gini. Nah, nanti pasti dikasih saran. Suatu saat kamu akan seperti ini, maksudnya seperti ini. Jadi mimpi baik boleh kita ceritakan kepada siapa? Kalau di sini dijelaskan orang yang boleh ceritain mimpi baik habiban au labiban, orang yang sekiranya cinta kepada kita, senang kepada kita, ngefan kepada kita, jadi tidak benci kepada kita. Terus yang kedua labiban ghairu hasudin, orang yang bisa mentakwil mimpi yang dia tidak mempunyai sifat iri hati. Kalau dia meskipun bisa mentakwil mimpi tapi di dalam hatinya punya penyakit irian, dia akan tahu kita akan jadi apa, dia tahu, dia cemburu, iri hati, akhirnya jahat ke kita. Jadi kalau mimpi jelek, falatu hadis biha, jangan kau ceritakan kepada siapa saja kalau mimpi jelek. Tapi anjurannya meludah ke kiri 3 kali, lalu berdoa kepada Allah agar mimpi buruknya tidak terjadi dalam dunia yang nyata. Amin.
kita lanjut besok. Ini sudah 38 menit, cukup wes. Sehingga kalau kita mulai jam 11 setengah 12 selesai, nah gitu, biar nak malam-malam dan bermanfaat ya. Kita ambil pelajaran dan kita semua dapat barokahnya semua nabi yang dibahas tadi ceritanya, sehingga anak cucu kita juga Allah jadikan orang-orang besar, orang-orang soleh, orang-orang yang takwa kepada Allah. Dan semoga di Ramadan ini kita menggapai Lailatul Qadar. Kita bisa Allah sempatkan sibuk urusan akhirat pada saat Allah takdir Lailatul Qadar turun. Amin. Ala diniyat wa ala kulliyatin sholih wa ala kulli man wa salafus sholih bi nabil mustafa wal mujadaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisri asraril Fatihah. Rabbana masyaallah. Iya kan apa itu? Iya kan Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi fadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.